Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya dengan bahas tuntas soal-soal SIMAK UI 10 tahun terakhir bersama saya James Huta Barat. Dalam hal ini kita akan membahas soal-soal SIMAK UI 10 tahun terakhir berdasarkan bab per bab. Yang pertama kita bahas bab stoikiometri karena di dalam soal-soal SIMAK UI maupun soal-soal kimia yang lain stoikiometri itu sangat berpengaruh untuk menjawab Anda soal-soal selanjutnya. Kita mulai yang pertama, soal SIMAK UI 2009. Sebuah sampel senyawa xenon dan fluorin mengandung molekul dari tipe tunggal XeFN, di mana N adalah bilangan bulat. Jika molekul XeFN sebanyak 9,03 kali 10 pangkat 20 memiliki massa 0,311 gram, berapakah nilai N? Nah, kita sudah tahu bahwa rumus mol itu boleh menggunakan massa per mR atau boleh menggunakan jumlah molekul per bilangan Avogadro atau yang lain tergantung konteks soal. Nah, di sini diketahui massanya berarti kita menggunakan massa per mR, lalu diketahui juga jumlah molekul. Nah, berarti kita menggunakan bilangan Avogadro. Tinggal kita masukin aja massanya 0,311 per mR. MR-nya belum tahu. Sama dengan jumlah molekulnya 9,03 kali 10 pangkat 20 dibagi bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka untuk menghitungnya tinggal kita kali silang saja. Maka ditemukan MR-nya sama dengan 207. Bagaimana cara menghitung MR pada sebuah senyawa? MR itu pada senyawa ini berarti ARXE ditambah N kali ARF. MR-nya 207, ARXE-nya 131 ditambah 19N. F itu 19. Lalu 19N sama dengan 76. Dari mana 76? 207 dikurang 131. Maka ditemukan N-nya sama dengan 4. Maka jawabannya adalah C. Ini untuk soal SIMAK UI 2009. Kita lanjut yang 2010 ada soal seperti ini. Salah satu cara untuk membuat gas oksigen dengan memanaskan KClO3 sesuai reaksi berikut. Dalam suatu proses pemanasan, gas oksigen yang dihasilkan ditampung dalam suatu wadah 150 ml pada suhu 30 derajat Celcius dan tekanan akhirnya 570 mm Hg. Maka ada pilihan 1, 2, 3, 4. Berarti kita disuruh menentukan pernyataan ini benar atau salah. Nah, jika pilihannya 1, 2, 3, 4, maka benar 1, 2, dan 3 itu untuk jawaban A. Benar 1 dan 3 itu untuk jawaban B. Benar 2 dan 4 itu untuk jawaban C. Kalau benarnya 4 saja itu untuk D. Lalu kalau benar semua 1, 2, 3, 4 itu berarti E. Nah, yang di sini yang nomor 1 ditanya berat molekul O2. Yang kedua tekanan gas yang dihasilkan. Nah, kita mulai dari nomor 2. Kenapa nomor 2? Karena tekanan gasnya sudah diketahui sebetulnya 570 mm Hg. Kita hanya disuruh mengubah menjadi satuan ATM. Berarti kita konversi yang tekanan gasnya 570 mm Hg ke ATM. 1 atmosfer itu 760 mm Hg. Berarti ini tinggal kita kali dengan 1 per 760. Maka hasilnya adalah 0,75 ATM. Nah, berarti nomor 2-nya benar. Lalu nomor 1, berapakah berat gas oksigen yang dihasilkan? Berat gas oksigennya kita masukkan dengan menggunakan persamaan gas ideal. P dalam satuan ATM, V dalam satuan liter, N itu mol, R konstanta 0,82 dan T dalam satuan Kelvin. Tinggal masukin. P-nya tadi sudah kita cari dalam ATM 0,75, volume 0,15 karena 150 ml harus diubah menjadi liter. N itu adalah massa per mR. Lalu R-nya 0,82 tadi konstanta. T dalam Kelvin, di sini ada 30 Celcius. Berarti ditambah dengan 273, maka dihasilkan 303. Kita masukkan MR-nya 0,75 dikali 0,15, 0,1125.
Massa MR-nya 32 karena yang tanya massa oksigen. 0,082 kali 303 24,846. Berarti kita hitung masanya adalah 0,14489 atau sekitar 0,145 gram. Berarti yang nomor 1 benar. Kalau 1 benar, 3 sudah benar. Karena pilihannya 13, 123 atau 1234. Tapi bisa kita buktikan nomor 3-nya. Nomor 3 yang ditanya setiap 1 mol KClO3 yang dipanaskan menghasilkan 1,5 mol gas oksigen. Nah, 1 mol KClO3. Kalau ditanya oksigen berarti menggunakan perbandingan koefisien. Kalau di sini 2, di sini 3. Menggunakannya 3/2 kali 1. Berarti 1,5 mol. Benar ya nomor 3. Lalu nomor 4. Jika 1 kg KClO3 dibakar akan dihasilkan 1,5 kg gas oksigen. Nah, kita ubah dulu KClO3 menjadi mol. Karena tidak boleh massa kita bandingkan di dalam persamaan reaksi. Nah, mengubah ini menjadi mol berarti 1/mr. mr-nya massa per mr. Massanya tadi 1, mr-nya 122,5. Inilah molnya KClO3. Berarti kalau kita mau cari gramnya oksigen, kita cari dulu molnya KClO3, molnya O2. Molnya O2 menggunakan perbandingan koefisien. Berarti O2 3 per KClO3 2, 3/2. Dikali dengan molnya si KClO3. Tadi molnya KClO3 122,5. Berarti inilah molnya si O. Maka untuk menentukan gram, kita kalikan dengan MR-nya. MR-nya O adalah 32. Berdasarkan ini kalau kita hitung, maka massa daripada O2 itu adalah 0,39 dalam satuan kilogram. Kenapa kilogram? Karena tadi si KClO3-nya sudah kilogram. Nah, ternyata 1 kg KClO3 itu menghasilkan 0,39 kg si oksigen. Berarti yang nomor 4-nya salah. Maka yang benar 1, 2, 3 yaitu jawaban A. Lalu SIMA UI 2011, suatu larutan besi 3 sulfat dibuat dengan cara melarutkan 2,81 gram Fe2SO4 kali 9H2O dalam 100 ml, cm kubik itu ya mililiter. Berapakah konsentrasi Fe3+ yang terdapat dalam larutan tersebut? Dengan konsentrasinya diminta dalam satuan molar. Berarti kita sudah tahu molar itu adalah mol per volume dalam liter. Dengan mol itu adalah massa per mr. Lalu kita bagi dengan volume dalam liter. Kita masukkan massanya. Masanya adalah 2,81, MR-nya 562. Dari mana 562? Fe2SO4-nya sudah 400, Fe2SO4 3 kali. Tambah 9 kali H2O, 9 kali 18, 162. Berarti kalau kita jumlah 562. Ini baru molnya si senyawa tersebut, Fe2SO4 3 kali 9H2O. Sementara di soal ditanyanya Fe3+, berarti kita kalikan molnya dengan jumlah Fe. Kita kalikan dengan 2. Kita bagi volume dalam liter. Di sini volumenya 100 ml, berarti supaya liter kita kali dengan 1000, dibagi dengan 1000, maka jadi 0,1. Hasilnya adalah 0,1 molar. Berarti inilah konsentrasi si Fe3+. Yang 2012, suplemen antasid mengandung kalsium karbonat sebagai bahan aktifnya. 1 tablet antasid yang memiliki berat 1,99 gram. Direaksikan dengan HCl berlebih menghasilkan 0,22 gram CO2. Berapakah persentase kalsium dalam tablet tersebut? Nah, setiap ada persamaan harus kita setarakan dulu. Nah, ini sudah setara. Lalu yang ditanya adalah massa kalsium, persen kalsium. Kalsium itu dalam antasid, tadi antasidnya CaCO3. Sedangkan yang diketahui menghasilkan 0,22 gram CO2. Kalau sudah ada hasil, kita menghitung dari situ. Karena sudah sesuai dengan stoikiometri. Maka 0,22 gram CO2 harus kita ubah menjadi mol. Karena setiap persamaan itu perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol.
Massa dibagi MR, massanya 0,22 dibagi MR-nya 44, itu sama dengan 0,005 mol. Kita mau cari kalsium dalam antasid, berarti dalam CaCO3. Kalau CO2 0,005 mol, CaCO3 1:1 dengan CO2, berarti molnya sama 0,005 mol. Maka Ca juga sama molnya dengan ini, karena Ca-nya di sini cuma 1. Maka kalau kita mau cari masanya Ca, berarti mol dikali AR-nya Ca. 0,005 kali 40 sama dengan 0,2 gram. Itu baru massa. Kita mau cari persen kalsium di dalam antasid. Maka menentukan persen kalsium adalah massa kalsium per massa antasid kali 100%. Massa kalsiumnya tadi 0,2, massa antasid 1,998 kali 100%, maka dia ditemukan 10%. Berarti jawabannya E. SIMA UI 2013, konsentrasi Br- terlarut dalam pencampuran 100 ml NaBr 0,01 molar dengan 100 ml MgBr2 0,01 molar dan 1,88 gram AgBr adalah molar. Kita mau cari molar dengan mencampurkan 3 zat, maka rumusnya kita menggunakan M campuran sama dengan mol 1 tambah mol 2 tambah mol 3 per volume 1 volume 2 tambah volume 3. Kalau zat yang dicampurkannya ada 3. Ya kalau 2 berarti kita pakai sampai 2 aja. Kalau ada 4 kita tambahin lagi 1 lagi dan seterusnya. Dan pencampuran ini, rumusan ini bisa kita gunakan kalau yang dicampurkannya yang sejenis. Nah, contoh ditanya adalah Br-, di sini ada Br, ada Br, Br. Nah, kita cari Br- nya masing-masing. Kita masukkan mol 1, konsentrasi Br-, mol 1 itu dari yang pertama ini. Mol itu volume kali molar. Ingat volumenya harus liter. Berarti 0,1 kali 0,01 dikali 1 jumlah Br-nya. Berarti 0,1 kali 0,01. Br-nya cuma 1. Ya udah nggak usah kita kali. Ditambah volume yang kedua. Mol yang kedua, mol itu volume kali molar. Volumenya 0,1 juga. Ini mililiter diubah ke liter. Konsentrasi 0,01 dikali 2. Kenapa kali 2? Karena dalam senyawa ini Br-nya ada 2. Ditambah dengan mol yang ketiga. Nah, mol yang ketiga diketahuinya dalam massa. Berarti kita ubah dulu menjadi mol. Massa per MR. Massanya 1,88. Bagi MR-nya Ag 108 tambah Br 80 berarti 188. 1,88 gram dibagi 188 sama dengan 0,01. Per volume, yang ada volume cuman 1 dan 2, yang 3-nya tidak ada volume, berarti kita abaikan volumenya. 0,1 ditambah 0,1. Lalu setelah kita hitung, ini berarti 0,001 tambah 0,002 tambah 0,01 per 0,2. Maka konsentrasi Br-nya adalah 0,013 per 0,2 sama dengan 0,065 molar. Berarti jawabannya E. Yang berikutnya SIMA UI 2016. Perhatikanlah reaksi kimia berikut pada larutan bervolume 100 ml. Jika digunakan 2,7 gram Ag dan 0,2 molar HNO3, massa gas NO2 yang dihasilkan. Nah, ingat, setiap ada persamaan reaksi harus kita setarakan. Yang ini belum setara. Supaya setara kita tambah 2 di HNO3. Nah, ini Ag-nya udah sama, N-nya 2, N-nya juga 2. O-nya jadi 12, di sini 6, sini 3, O-nya jadi 6, di sini 3, sini 2, di sini 1, sama 6, H-nya udah sama. Lalu kita masukkan tadi Ag-nya 2,7 gram, kita ubah menjadi mol, berarti gram dibagi dengan MR, 2,7 dibagi 108, itu sama dengan 0,025. Lalu HNO3 dalam molar, berarti kita kali dengan volume. Tadi volumenya 100 ml, ingat harus menjadi liter. Berarti 0,1 dikali 0,2. Sama dengan 0,02. Agen O3 hasil belum ada di awal.
Maka dari sini kita tentukan pembatas. Bagaimana cara menentukan pembatas? Kita bagikan mol mula-mula dengan koefisien masing-masing. 0,025 dibagi 1, 0,025. 0,02 dibagi 2, 0,01. Maka yang lebih kecil adalah hasil bandingnya si HNO3. Maka HNO3 lah yang kita gunakan sebagai pembatas. Pembatas itu kita habisin. Berarti kalau di sini tadi diketahui 0,02 mol supaya habis, maka kita reaksikan semuanya 0,02. Maka siapapun yang ditanya, kita bandingkan berdasarkan pembatas ini. Contoh, kalau misalnya ditanya AG yang bereaksi, berarti 1/2 kali 0,02, berarti 0,01. Tapi yang di soal yang ditanya NO2, berarti kita bandingkan juga terhadap ini. Nah, berarti 1/2 kali 0,02 sama dengan 0,01. Maka sisanya, si AG itu masih ada sisa 0,015. HNO3-nya itu sudah habis karena tadi pembatas. Lalu NO2 yang dihasilkan adalah 0,01 mol. Ini mol. Yang ditanya adalah massa, berarti supaya massa si molnya NO2 kita kali dengan MR. Molnya 0,01, MR-nya 46. Maka 0,46. Nah, itu dia untuk soal SIMA UI 2016. Nah, 2017. Suatu senyawa yang terkandung dalam cairan pembersih mengandung 10,8 gram karbon, 1,36 gram hidrogen, dan 47,84 gram klor. Jumlah atom karbon yang terdapat dalam 13,35 gram senyawa tersebut. Berarti kita harus tahu dulu senyawanya apa. Maka kita misalkan senyawanya adalah CXHYClZ. Di dalam sebuah senyawa berlaku bahwa perbandingan mol sama dengan perbandingan indeks. Mol C berbanding mol H berbanding mol Cl sama dengan X berbanding Y berbanding Z. Mol C berarti massa C per MR 10,8/12. Mol H berarti massa H 1,36 per 1 HR-nya. Mol C berarti massanya CL. Mol CL 47,84 per 35,5. Itu sama dengan X berbanding Y berbanding Z. Kalau ini kita hitung, hasilnya 0,9, ini 1,36, ini 1,35, sama dengan X berbanding Y berbanding Z. Berarti kita bagikan dengan bilangan terkecil, bilangan terkecilnya 0,9, maka ini jadi 1, ini 1,5, ini 1,5. Karena ini masih pecahan, kita kali 2 semua, berarti ini 2, ini 3, X, Y, Z. Berarti senyawanya adalah C2H3Cl2. Ini masih disebut namanya rumus empiris. Kita lihat MR-nya 133,5. Padahal senyawa tersebut katanya MR-nya 267. Nah, ini kita ubah dulu dari rumus empiris ini menjadi rumus molekul. Maka MR rumus empiris kali N sama dengan MR rumus molekul. 133,5 kali N sama dengan 267, maka N-nya sama dengan 2. Maka senyawa yang benar adalah C4H6Cl6. Yang ditanya, kalau ada 13,35 gram senyawa ini, berapakah jumlah atom karbon di situ? Jumlah atom karbonnya ada 4. Lalu kita tentukan, menghitung jumlah atom C, kita kalikan dengan bilangan Avogadro. C-nya ada 4, dikali molnya, mol C 13,3 gram, 13,35 gram, dibagi MR-nya tadi 267. Ini baru molnya senyawa tersebut. Supaya jadi mol C, kita kali dengan 4, karena C-nya ada 4. Nah, untuk menentukan jumlah atom atau jumlah molekul, maka kita kalikan dengan bilangan Avogadro. Maka jawaban yang benar adalah 2 kali, ini 4 dikali ini, itu sama dengan 0,2, dikali 6,02 kali 10 pangkat 23, 2 kali 6,02 kali 10 pangkat 22. Maka jawaban yang benar adalah D. 2019.
Reaksi pembentukan Ag2SO4 berlangsung dengan mengikuti persamaan reaksi berikut. Belum setara, diketahui di soal belum setara. Ingat, setiap ada persamaan harus disetarakan. Berarti jadi 2AgNO3 tambah Na2SO4 menghasilkan Ag2SO4 tambah 2NaNO3. Nah, diketahui AgNO3 50 ml 0,3 molar, ini juga 50 ml 0,2 molar. Maka kita masukkan. Ini boleh kita kalikan 50 kali 0,3 langsung, tidak ubah ke liter, tapi satuannya harus milimol. Kita tulis, jangan lupa. Nah, 50 kali 0,3, 15, tapi milimol. 50 kali 0,2, 10, tapi milimol. Lalu bereaksi, ingat tadi selalu kita tentukan pembatas, bagaimana caranya? 15 dibagi 2, 7,5, 10 dibagi 1, 10 berarti yang paling kecil ini, maka ini kita gunakan sebagai pembatas. Jadi tidak dilihat dari ininya doang, tapi harus kita bandingkan dengan koefisien. Nah, karena ini pembatas berarti ini kita habisin, di sini 15, maka dari sinilah kita menentukan siapapun yang ditanya. Yang ditanya adalah konsentrasi pereaksi yang sisa, berarti pereaksi salah satunya adalah Na2SO4. Maka Na2SO4 yang bereaksi adalah 7,5. Ag2SO4 7,5, NaNO3 15, ini dengan menggunakan perbandingan koefisien. Lalu sisanya AgNO3 tidak ada lagi, sedangkan Na2SO4 2,5. Ingat tadi satuannya masih milimol. Nah, ini 2,5 milimol Na2SO4 yang sisa atau pereaksi yang sisa Na2SO4. Maka supaya jadi molar, karena ditanyanya molar, ini kita bagikan dengan volume. Karena di sini milimol, ingat molar itu mol per volume dalam liter, tapi kalau diketahuinya milimol ya kita ubah dengan, kita bagi dengan mililiter. Maka hasilnya yang 2,5 milimol kita bagi dengan volume 100 karena di jumlah sudah dicampur ya teman. Maka hasilnya adalah 0,025 molar. Maka jawabannya A. Ya, sampai di situ dulu pembahasan kita tentang stoikiometri, teman-teman. Nanti akan kita lanjutkan dengan bab-bab yang lain. Bahas tuntas soal-soal SIMAK UI 10 tahun terakhir dengan bab per bab. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai di sini, semoga membantu video ini. Terima kasih.